Tentukan diameter pipa yang dibutuhkan untuk mengalirkan air limbah sebesar 0,1 meter kubik per detik apabila disyaratkan D per D besar 0,5. Jadi D kecil ini adalah D parsial, D besar ini adalah D full. Perbandingan parsial dan fullnya adalah 0,5. Bila diketahui N atau koefisien kekasaran Manning sebesar 0,015 detik per meter pangkat 3 dan S atau kemiringan saluran atau slope adalah 0,005. Gunakan kurva aliran parsial dan nomogram Manning. Pada soal diketahui debit air limbah adalah 0,1 meter kubik per detik. Artinya ini adalah debit parsial. D parsial per D full adalah 0,5. Koefisien kekasaran Manning adalah 0,015 detik per meter pangkat 1/3. Kemiringan saluran atau S adalah 0,005 tambah satuan. Yang ditanya adalah diameter pipa. Maksudnya diameter pipa fullnya yang diperlukan berapa. Kita akan selesaikan soal ini. Soal ini diselesaikan dengan kurva parsial dan nomogram Manning. Nah, yang pertama kita lihat kurva parsial dulu. Ini merupakan kurva parsial. Kalau kita lihat di sisi sebelah sini, sisi Y, sisi sebelah kiri, ada D kecil per D kapital. Perbandingan antara D parsial dan D full. Pada sumbu X di bagian bawah itu ada elemen hidrolik, yaitu kecepatan parsial per kecepatan full, debit parsial dan debit full, A parsial dan A full, R parsial dan R full. Sedangkan sumbu X bagian atas itu adalah N parsial dibagi N full. Pada soal kali ini kita akan mencari elemen debit ini ya. Debit parsial per debit full. Nah, kalau kita lihat garis-garis ini, debit itu adalah discharge. Ini debit. Velocity kecepatan, area luas, ini adalah jari-jari hidrolik. Nah, kita akan menggunakan yang konstan, N konstan, yaitu garisnya seperti ini. Ya, putus-putus tetapi dengan tipe garis yang sama. Kalau yang ini kan juga putus-putus tetapi tipe garisnya berbeda. Nah, kita ingin mencari ini. Kalau debit yang konstan itu adalah ini. Ya. Jadi kita akan tarik D per D 0,5 menyentuh debit yang F-nya konstan. Ya. Tadi D kecil per D besar itu adalah 0,5. Kita tarik sampai menyentuh garis untuk debit yang F konstan, yaitu ini. Dan kita tarik ke bawah, kita akan menemukan Q parsial per Q full itu adalah 0,5. Pada kurva aliran parsial, barusan kita memperoleh Q parsial per Q full sama dengan 0,5. Nah, tadi kita sudah mengetahui berapa Q parsialnya, sehingga kita bisa mencari Q full. Q full dicari dengan Q parsial per 0,5. Q parsial diketahui 0,1 meter pangkat 3 per detik dibagi 0,5. Diperoleh hasil 0,2 meter kubik per detik. Ini kalau dirubah ke dalam liter dikali 1000, hasilnya 200 liter per detik. Selanjutnya kita akan melihat nomogram Manning. Berikut ini adalah nomogram Manning. Kalau kita lihat ini adalah debit ya dalam liter per detik. Kalau ini adalah diameter, bagian ini dalam milimeter ya. Ini adalah turning line, ini adalah N ya, koefisien kekasaran Manning. Ini adalah V, kecepatan aliran dalam meter per detik. Ini adalah bagian slope atau kemiringan saluran.
Nah, langkah pertama tadi kita sudah ketahui S adalah 0,005. S 0,005 adalah ini ya. Selanjutnya N-nya tadi juga sudah diketahui sebesar 0,015 detik per meter pangkat 3. 0,015 itu adalah ini. Ya. Titik yang terbentuk dari S 0,005 dan N 0,015 kita akan tarik garis lurus. Ya, ini. Sampai menyentuh turning line. Ya. Jadi ini adalah garis yang pertama. Selanjutnya tadi kita juga memperoleh debitnya, debit full tadi kita memperoleh sebesar 200 liter per detik. 200 liter per detik itu adalah ini. Titik yang dibentuk oleh 200 liter per detik dan titik yang menyentuh di sini turning line tadi ditarik garis lurus. Nah, di sini kita akan memperoleh diameter dan kecepatan. Kita memerlukan diameter sesuai dengan soal yang diminta. Diameternya kalau kita lihat itu berada pada 400 mm dan 500 mm. Ya, lebih condong ke 500 mm. Ya, mungkin sekitar 470-an mm. Jadi diameternya adalah 470 mm. Pada nomogram Manning kita memperoleh diameternya 470 mm, atau kalau dalam meter dibagi 1000 hasilnya adalah 0,47 meter. Nah, pada soal kita juga bisa mengecek apakah kecepatan alirannya memenuhi syarat atau tidak. Seperti yang diketahui bahwa kecepatan aliran minimal adalah 0,6 meter per detik, supaya butiran-butiran pasir yang mengendap pada saluran bisa terbawa oleh kecepatan aliran. Kalau tadi kita elemen hidrauliknya adalah debit, sekarang karena kita ingin mengecek berapa kecepatan aliran, elemen hidrauliknya adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah velocity ini. Tadi kita gunakan yang F konstan, berarti yang ini garisnya. Kita tarik dari 0,5 tadi sampai menyentuh garis ini. Nah, ini kita peroleh, tarik ke bawah, sehingga kita memperoleh kecepatan parsial per kecepatan full sama dengan 1. Kita memperoleh perbandingan kecepatan parsial per percepatan full pada kurva aliran parsial tadi adalah 1. Selanjutnya, pada nomogram Manning kita tadi memperoleh diameter fullnya adalah 470. Tetapi kita juga memperoleh velocity di sini atau kecepatan aliran. Nah, ini kecepatan alirannya berapa? Kalau kita lihat di sini ini 1, ini 2. Jadi titik-titik kecil pada bagian ini adalah 0,1 karena ada 10 titik. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan seterusnya sampai 10, ada 10 sehingga di sini 2. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1, 2 di sini ya. Ya, ini berarti kecepatannya sekitar 1,2 meter per detik. Ini kecepatan full. Pada nomogram Manning diperoleh kecepatan full 1,2 meter per detik. Sebelumnya sudah diketahui bahwa perbandingan kecepatan parsial per kecepatan full pada pengaliran tersebut adalah 1, sehingga kita bisa mengatakan kecepatan aliran parsial sama dengan kecepatan full, atau kecepatan aliran parsial itu sama dengan 1,2 meter per detik. 1,2 meter per detik ini lebih besar daripada 0,6, sehingga kita bisa mengatakan kecepatan aliran memenuhi.
untuk bisa mengalirkan endapan pasir. Sekian penyelesaian soal ini.